November, teman-teman, kita jumpa lagi nih di monthly reading ya, bacaan bulanan buat teman-teman semua ya. Semoga bacaan ini bisa jadi semangat buat teman-teman semua yang menunggu ya. I'm waiting. Ya kan, buat miracle, buat keberuntungan ya. Yang mungkin hidupnya lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi merapatlah kemari teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi pelipur lara ya. Dan bisa jadi semangat buat kalian untuk bangkit lagi. Well, buat teman-teman Libra ya, kita bakalan baca. Bacaan ini general, jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh teman-teman ya, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan kita bakalan jumpa di setiap bulan ya, dengan tema yang sama. Tapi pastinya harapannya sih readingannya berbeda ya teman-teman ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Amin. Oke, buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe di channel pertama, kedua, ketiganya Oracle Card Indonesia ya, which is yang kedua adalah Oracle Card Indonesia Soul Story ya, itu adalah readingan juga teman-teman, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Itu adalah audio sound terapi, sarana terapi untuk teman-teman semua yang ingin menerapi diri ke arah yang jauh lebih baik tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Nah ya, belum tahu caranya seperti apa. Nah, aku kasih tahu nih gitu kan di channel ketiganya Oracle Card Indonesia. Jadi langsung cus ke sana ya. Alright, kita baca apa sih, ada apa sih, bagaimana sih Novembernya kamu buat Libra. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Alright. Secara overall kita bakalan lihat ya, overall di bulan November ini ya, bagaimanakah. Ada kunjungannya Jupiter, ada kunjungannya Venus ya teman-teman. That means bulan yang bagus banget buat kalian itu mengejar performa ya. Kalau misalkan dibilang performa yang seperti apa, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ada cerita-cerita perjalanan jarak jauh ya teman-teman ya, bisa jadi karena pekerjaan, bisa jadi karena problem-problem yang berkaitan dengan keluarga ataupun, tapi lebih banyak ke pekerjaan ya ini ya, atau ke orang terdekat sih ya, lebih banyak ke sana. Nah, bulan yang bagus buat upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan ya kamu teman-teman ya. Mungkin akan ada beberapa hal di mana kehilangan mungkin seorang teman, kehilangan seorang ini ya. Dalam artian kehilangan itu bukan hanya sekedar kayak meninggal gitu ya, enggak teman-teman ya, tapi dalam arti mungkin kehilangan waktu bersama ya, mungkin karena dia ada kesibukan dan sebagainya, atau mungkin ya beberapa hal di mana hubungan itu tidak lagi sama dengan yang kemarin-kemarin. Tapi jangan kehilangan harapan, yang penting ya teman-teman ya. Kehilangan apapun boleh, yang penting kamu gak kehilangan harapan, kehilangan iman ya, kehilangan kepercayaannya kamu ya, keberanian teman-teman. Karena nanti akan ada masanya dimana segala sesuatu akan baik-baik saja ya. Tapi yang jelas di bulan ini ya, apa yang kamu bangun atau apa yang kamu kerjakan ini ya akan ada perkembangan, walaupun mungkin perkembangannya masih belum sesuai dengan apa yang kamu mau ya, but at least nggak stuck gitu loh teman-teman ya, ada perkembangan seperti itu ya. Lalu juga rendah hati emas ya teman-teman ya, di bulan ini rendah hati, walaupun mungkin kamu punya sesuatu yang bisa dibuat untuk meninggi gitu ya, tapi kalau rendah hati bakalan jauh lebih enak lah, enteng ya hidupnya teman-teman ya, lebih fleksibel ya, nggak maksa-maksain sesuatu hal yang di luar dari kontrolnya kamu atau kendalinya kamu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan orang lain ya teman-teman ya. Karena yang buat kita penting tuh belum tentu loh ya buat orang lain penting, sebaliknya pun juga kayak begitu ya. Yang buat orang lain prioritas mungkin buat kita biasa aja, B aja, sebaliknya juga seperti itu. Mengekspresikan perasaan, jangan semua yang namanya ditanggung, dipendem, diapain sendiri ya, sungkan, gak enak atau kayak gimana, ntar akhirnya kamu nyiksa diri kamu sendiri. Nah ini jangan, nanti kalau udah kayak begitu munculnya perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil gitu ya, padahal mungkin awalnya dari kamu sendiri yang melakukan hal tersebut dengan cara apa, gak apa adanya, sungkan ya.
Potensi-potensi di bulan ini banyak rezeki ada teman-teman ya, rezeki banyak hadir, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang juga ada ya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Tapi kalau yang dilihat di sini rezeki hadir bisa dari mana-mana. Dan hati-hati untuk kebaperan ya teman-teman ya, jangan terlalu terbawa perasaan ya. Di bulan ini hati-hati juga terperangkap hasrat-hasrat sesaat yang tidak membawa kebaikan. Sebuah keadilan mungkin kamu akan dapatkan di bulan ini, dan potensi-potensi gesekan ada ya. Ada wisdom di sini, di mana wisdom ini kalau kita lihat mungkin ada pertikaian karena perbedaan prinsip. Tapi bukan berarti nggak bisa diselesain. Bisa diselesain. Yang penting kamunya belajar lebih bijak ya, bijak dalam langkah atau melakukan satu tindakan, dan juga melakukan tindakan bukan atas dasar kayak keuntungan apa sih yang kamu bisa buat gitu ya, keuntungan apa sih yang bisa kamu dapatkan, tapi lebih ke kayak melakukan dengan dasar kasih, melakukan dengan ketulusan ya, seperti itu teman-teman. Lalu juga care ya, kesehatan teman-teman, buat yang mager nggak gerak kemana-mana ya, bijaksana dalam keuangan pasti ya, beli yang penting-penting terlebih dahulu. Oke, right, beda keyakinan, beda prinsip, beda apapun itu wajar ya, namanya juga manusia beragam teman-teman ya. Nah itu dia pentingnya untuk tidak memaksakan prinsipnya kita untuk orang lain, sebaliknya pun juga seperti itu, karena sekali lagi manusia diciptakan punya kehendak bebas ya. Oke, teman-teman, ini secara overall ya di bulan ini. Sekarang kita bakalan menuju ke hal-hal yang jauh lebih detail. Kita akan lihat di keuangannya kamu tuh seperti apa sih. Keuangan kamu yang pertama ada creation, lalu juga ada strength teman-teman ya. Dimana kalau misalkan dilihat di sini ada hal-hal dimana kamu pengen mengerjakan ya, hal-hal lain yang di luar dari prioritasnya kamu ya. So far sih kalau misalkan itu nggak ngeganggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu pada akhirnya membuat kamu tuh jadi nggak selesai atau nggak kelar yang lainnya ya, sebaiknya dipikirin dulu deh gitu ya. Lalu juga untuk hal-hal yang sifatnya kreatif, ayo lakukan teman-teman. Jangan taunya kamu kerja itu aja gitu kan, dia ngerjain itu aja, terus itu aja nggak ada perkembangan gitu. Coba lihat situasinya, kondisinya, dan cobalah untuk beradaptasi dengan melakukan hal-hal kreatif yang bisa menghasilkan. Ingat ya, ada potensi-potensi lingkungan yang ingin gitu kan, yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik atau mungkin ke hal-hal yang pada akhirnya merugikan gitu ya. Ya ini dipikirin lagi dulu gitu. Sabar, jangan terlalu kayak apa ya, terburu-buru untuk memutuskan kamu mau apa, mau kayak gimana, mau ditaruh di mana nih gitu, mau lakuin apa nih gitu ya. Nggak usah terlalu terburu-buru, belajar dari hal-hal yang sudah berlalu gitu. Kalau terburu-buru justru malah kejeblos ke hal-hal yang enggak ya, seperti itu. Oke, teman-teman, kreatif boleh, tapi tetap yang namanya pertimbangan itu kudu banget yang lebih apa ya, lebih lebih teliti ya, seperti itu. Oke, ini buat keuangannya kamu. Nah, sekarang kita akan menuju ke kesehatan dulu ya. Kesehatan dulu. Kesehatan kamu ada ego di sini, lalu juga ada friendship, and then ada progress, right? Buat teman-teman yang lagi sakit banget ya, teman-teman yang lagi sakit karena mungkin kemarin-kemarin maksain banget gitu kan untuk udah tahu kapasitas badannya sebegini gitu, tapi karena ada hal yang masih belum kelar gitu kan, harus diselesain dulu dan bla 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 itu dia tadi, sehingga mengakibatkan kamu jadi ambruk gitu. Nah, ini yang namanya progress untuk kesembuhan ada, walaupun mungkin lambat, tidak sesuai dengan keinginannya kamu gitu ya. Kadang-kadang sebagai seorang manusia kita tuh kepingin banget yang namanya aduh kalau sakit, aduh cepetan dong gitu kan, kita berharap minum obat terus habis gitu udahan gitu ya, udah sehat, udah sembuh. Tapi ternyata ya segala sesuatu butuh proses, termasuk dengan kesehatannya kamu. So diingetin banget buat apa sih, jangan memaksakan diri gitu. Kalau udah tahu kapasitasnya badannya cuma segitu ya, latihan. Kalau kamu mau meningkatkan kapasitas atau kualitas dari badannya kamu, pikiran dan lain-lain sebagainya, itu dia latihan pasti bisa gitu. Kalau nggak latihan dan kita berharap gitu kan kita bisa namanya ngangkut beban 50 kilo gitu, padahal mungkin badannya kita cuma 50 kilo gitu ya. Kalau bukan seseorang yang terbiasa, kalau bukan seseorang yang latihan
latihan gitu kan, nggak perlu expert ya, yang penting latihan dan berulang, repetisi dan sebagainya, pasti akan bisa gitu ya. Oke, jadi stop yang namanya maksain sesuatu hal. Kalau memang itu berat, mintalah tolong, karena minta tolong itu ya bisa gitu loh ya teman-teman. Kalaupun nggak ada yang nolongin kamu tolong diri kamu sendiri dengan cara apa? Aware ke kesehatan badan kamu ya. Oke, ini buat kesehatan nih. Sekarang kita akan menuju ke love reading. Nah, kita lihat love readingnya kamu. Di sini ya, kita akan bagi buat yang jomblo, lalu buat teman-teman yang have connection ya, relasi dengan pasangan, pacar atau gebetan atau siapapun yang berkomitmen dengan seseorang ya. Dan juga yang ketiga, kita bakal lihat untuk yang punya relasi tapi complicated atau kompleks ya, kita lihat. Untuk yang pertama yang jomblo terlebih dahulu ya. Yang jomblo ada hope. Oke. Ada hope di sini ya. Buat teman-teman yang jomblo, nggak usah putus asa, nggak usah putus harapan ya. Di sini jadi diri sendiri akan jauh lebih menguntungkan kamu ketika kamu sekarang ini tahu apa yang kamu mau lakukan gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang hidupnya lagi berada di fase persimpangan gitu kan ya. Hati-hati di jalan. Ya, lagi di fase persimpangan banget, teman-teman lagi bingung apa yang mau dilakuin. Yuk, tanya sama diri kamu sendiri ya. Terapkan juga batasan-batasan, mau apa, mau kayak gimana, mau seperti apa, mau apa sih yang mau dilakukan dulu gitu ya, seperti itu. Jangan kehilangan harapannya kamu, jangan kehilangan kayak kehilangan peluang, kehilangan kesempatan gitu kan ya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Banyak sekali teman-teman ya pasti ngalamin yang namanya udah di depan mata nih peluangnya gitu tapi hilang gitu ya. Ada, tapi jangan putus asa teman-teman ya, karena apa? Peluang dan harapan itu akan selalu ada. Nah, di bulan ini justru ada peluang-peluang yang masuk gitu. Ketika kamu bisa fokus sama diri kamu sendiri, kamu bisa ngelihat peluang dan kesempatan di depan mata kamu, itu bisa diambil ya. Seperti itu. Lalu batasan-batasan for saying no ya. Kalau misalkan itu terlalu berlebihan buat kamu, say no dalam arti itu ini udah cukup nih buat hari ini gitu, dalam artian no more ya, karena kapasitas atau loadnya udah terlalu berlebihan ya, seperti itu. Jadi belajar bilang enggak. Kalau itu untuk kebaikan diri ya why not ya, kenapa tidak. Oke, ini buat kalian yang jomblo teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang have relation ya, punya relasi dengan seseorang ya. Kita lihat di sini ada komitmen. Kalau kamu sudah berkomitmen berarti ada yang namanya sesuatu hal yang harus dipilih atau diprioritaskan, which is kalau kita lihat pasti waktu ya, waktu dan komunikasi itu jadi sesuatu hal yang penting banget dalam suatu hubungan. Nah, di bulan ini kamu diingetin banget nih teman-teman ya, buat apa? Kasih waktu ya, punya waktu buat orang yang kamu sayang, buat keluarga tentunya juga ya, dan belajar lebih peduli sama aturan-aturan yang berlaku ya. Selalu siap sedia melindungi mereka yang memang pasangan kamu ya, memang tanggung jawabnya kamu di sana ya, bertanggung jawab lah gitu loh, asal seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lebih ke waktu sih ya, ke waktunya kamu ya, manage waktu dengan baik. Dan juga ada cerita-cerita komunikasi ya, perbaiki komunikasi teman-teman ya, lindungi diri dari apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu lakukan. Ketika kamu berpasangan dengan seseorang itu bakalan affected banget, itu bakalan ngefek banget ke orang yang ada di sebelahnya kamu. Karena apa? Karena ya dia itu cerminan dari diri kamu. Jadi apa yang kamu gak suka kamu punya, apa yang kamu suka kamu juga punya ya. Alam semesta itu luar biasa teman-teman. Dia akan mempertemukan ya dengan seseorang yang memang cerminan dari diri kita, yang memang perlu diberesin tuh apa ya gitu ya. Seperti ini teman-teman untuk kalian yang have connection atau relasi ya dengan seseorang. Nah, sekarang kita bakalan lihat untuk kalian yang menjalani complicated relationship atau kompleksnya satu relasi. Kita lihat di sini ada emotion. Nah, ini hubungan yang ada aja gitu kan, halangannya ada, badainya banyak ya, bikin juga emosi-emosi ya, cobaan-cobaannya juga luar biasa banget gitu kan ya.
ya. Seperti ini banget. Nah, minimalisir teman-teman hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang jauh lebih besar dalam satu hubungan ya. Belajar sabar, tidak yang namanya terbawa emosi sesaat yang pada akhirnya bakalan ngebawa kamu tuh kayak nyesel gitu ya. Belajar sabar, belajar untuk tidak terbawa emosi yang sesaat. Oke. Lalu juga trauma gak usah dibawa-bawa, yang lalu ya sudah berlalu gitu. Kalau kamu selalu membawa ya trauma ya kamu ke dalam satu hubungan yang baru kepada seseorang ya, nantinya ini bakalan jadi bumerang buat kamu sendiri teman-teman. Kamu bakalan sangat susah sekali untuk mengontrol ya yang diri kamu sendiri aja nggak bisa gitu teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga jangan terlalu gampang percaya sama gosokan orang ya, artinya apa yang diomongin orang tuh belum tentu benar gitu ya. Setidaknya kamu harus ngecek sendiri, ngelihat sendiri, dan gak terpengaruh. Kalau kamu bingung ya, tariklah diri kamu dan tanya sama diri kamu yang paling dalam, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Nah ya, buat teman-teman yang lagi bingung banget dan lagi butuh banget yang namanya pencerahan ya, tapi bingung caranya kayak gimana, mau memutuskan sesuatu hal tapi masih bingung caranya seperti apa ya, kalian boleh banget menuju ke channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Di sana ya kalian bisa temuin sound therapy yang bisa membimbing untuk menemukan jawaban yang sebenarnya yang kalian butuhkan. Oke ya, seperti itu teman-teman ya untuk teman-teman yang have connection atau relasi. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk teman-teman yang udah. Sekarang kita akan lihat untuk hal-hal baik, keberuntungan, keajaiban ya, yang mungkin terjadi atau mungkin mampir dalam hidupnya kamu di bulan ini, di bulan November ini. Ada apa? Oke. Ada Charity, The Awakening, lalu juga ada Family. Kabar-kabar yang baik munculnya dari keluarga nih teman-teman. Whether keluarga berarti bisa jadi kesuksesan, kelahiran, pernikahan ya, hal-hal yang baik ya di keluarga, which is ya mungkin ini akan sedikit ada polemik ya di sini ya. Jadi kudu banget ya namanya keluar sedikit uang dan materi ya, tetapi as long as kamu bisa ya namanya bijaksana ya di bulan ini, pastinya akan bisa selesai semua teman-teman ya. Tapi hati-hati juga untuk orang-orang yang memanfaatkan yang kelihatannya akan baik gitu kan ya, tapi padahal mungkin ada memanfaatkan. At least kamu bisa manage materinya kamu dengan baik lah. Tapi secara overall kalau keluarga kita bahagia, kita juga ikut bahagia gitu kan. Kalau misalkan ada yang namanya pernikahan, terus ada yang namanya kelahiran, ada yang namanya mungkin wisuda, kelulusan atau apalah ya yang hubungannya dengan keluarga, kita pasti juga bakalan ikutan happy ya. Seperti itu teman-teman ya, ini untuk hal-hal baik. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk hal-hal yang kita perlu mawas nih ya, kita perlu mawas banget di bulan ini ya. Kita lihat ada The Huntress, lalu juga ada The Warrior Fae, lalu juga ada Success. Yang perlu kita hati-hati atau mawas diri di bulan ini adalah kamu sibuk banget rasanya ya kalau untuk kerjaan dan lain sebagainya. Nah kalau lihat di sini ada potensi-potensi perasaan-perasaan merasa sepi, merasa sendiri, lalu merasa nggak ada yang care, no one cares, nggak ada yang peduli, dan mau minta apapun juga dicuekin. Nah inilah pentingnya yang namanya survival skill, dimana kamu bisa survive sendiri, dimana kamu bisa nyelesain banyak hal juga sendiri. Tapi bukan berarti lalu kayak songong gitu ya, aku bisa sendiri, dibantu orang juga nggak mau, enggak gitu. At least kamu bisa independen gitu ya, mandiri sama diri kamu sendiri. Nah seperti itu. Kalau misalkan ada orang yang bantu, syukur gitu, tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa gitu. Nah ini yang perlu dari dalam diri sendiri itu kamu bangun teman-teman ya. Jadi nggak dependen sama seseorang ya, tidak yang namanya bergantung. Kalau nggak ada orang itu nggak jalan, kalau nggak dibantu nggak jalan. Nah ini dia ya pentingnya, karena kita hidup sejatinya lahir juga sendiri ya, walaupun kita nggak memungkiri gitu kan bantuan dari seorang ibu ya, dari orang-orang sekitarnya ya, itu kita nggak bahas. Artinya kita hidup itu sudah ada tanggung jawab gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini hal-hal yang perlu kamu mawasi ya teman-teman. Lalu juga kalau kita lihat selanjutnya
saran-saran untuk kamu di bulan ini apa. Nah, ada attachment, ada strength, dan juga ada illusion. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri bulan ini ya. Punya keinginan boleh ya, tapi kalau misalkan kamu dikendalikan oleh keinginan itu sendiri, itu yang bahaya ya. Jadi hati-hati juga untuk kesenangan sesaat yang kayak nawarin sesuatu yang enak gitu kan ya, di awalan sesuatu yang wow ya di awalan, tapi pada akhirnya gitu kan ternyata kosong, ternyata tuh kopong banget. Nah seperti itu, hati-hati terjebak sama masa lalu juga teman-teman. Belajar sabar tuh kayak gampang banget ya, it's only SABAR gitu ya, tapi luar biasa banget perjuangannya untuk kita tahu esensi dari kata sabar sendiri itu seperti apa. Dan ya aku gak bakalan juga namanya berhenti atau bosen untuk ngingetin kita semua, termasuk diri sendiri juga ya teman-teman ya, untuk tahu selalu mau belajar esensi dari kata sabar itu seperti apa. Oke ya, ini adalah ceritanya kamu nih ya, dan semoga hal-hal baiknya terjadi teman-teman, buat teman-teman Libra dimanapun kalian berada ya. Semoga hal-hal baik terjadi, semoga kalian jauh lebih semangat lagi ya ngadepin bulan ini, sama seperti dengan bulan-bulan yang selanjutnya ya, dan bulan-bulan yang akan datang. Tetap semangat teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.